Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Aditya Bambang perwakilan dari kelompok 1 bersama dengan teman-teman saya Amalia Atningsi dan Marcella Nurmala yang akan membahas pertemuan 4 mata kuliah manajemen database dengan materi kebutuhan data berdasarkan siklus transaksi akuntansi dan laporan keuangan. Selanjutnya saya akan membahas kebutuhan data berdasarkan siklus transaksi akuntansi. Daftar kebutuhan data akuntansi disusun berdasarkan siklus dan jenis laporan keuangan, di mana setiap tahap siklus memerlukan data transaksi awal yang akan diolah menjadi laporan akhir. Yang pertama ada identifikasi dan analisis transaksi. Data mentah seperti bukti transaksi faktur, kwitansi, kontrak, dan nota. Kebutuhan data ini menjadi dasar seluruh siklus akuntansi dan laporan. Yang kedua, pencatatan jurnal. Membutuhkan rincian transaksi yang akan dicatat dalam jurnal umum atau khusus. Contohnya, penjualan, pembelian, dan pembayaran. Untuk poin 3 ada posting buku besar. Membutuhkan data dari jurnal untuk dipindahkan ke buku besar per akun, seperti kas, piutang, utang, dan lain-lain. Ini membantu mengelompokkan transaksi. Yang poin 4, neraca saldo, membutuhkan saldo akhir dari setiap akun di buku besar. Kebutuhan data ini adalah untuk memeriksa keseimbangan debit dan kredit sebelum penyesuaian. Yang kelima, ada jurnal penyesuaian, itu membutuhkan informasi untuk penyesuaian akhir seperti pendapatan diterima di muka, beban dibayar di muka, atau akrual. Data ini membantu agar laporan akurat. Baik, saya Amalia Dieningsi dari kelas 07106 dengan NIM 221011201193. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis laporan keuangan menurut PSAK. Menurut PSAK, jenis laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan ini menunjukkan aset, ekuitas, dan liabilitas perusahaan pada akhir periode tertentu. Lalu yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan ini merangkum seluruh pendapatan dan beban baik beban operasional maupun non operasional selama satu periode untuk menunjukkan perusahaan tersebut laba atau rugi. Lalu selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menunjukkan perubahan modal dan laba ditahan perusahaan selama periode akuntansi tersebut. Lalu yang keempat itu ada laporan arus kas atau cash flow. Laporan ini menunjukkan atau agar dapat melacak kas yang masuk dan keluar dari 3 aktivitas utama. Yang pertama itu operasi, lalu yang kedua itu investasi, lalu yang ketiga itu pendanaan. Dan yang terakhir ada CALK atau catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini memberikan ringkasan mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan ataupun informasi-informasi tambahan yang diperlukan mengenai penjelasan tambahan terkait laporan keuangan untuk memahami laporan keuangan tersebut secara rinci. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara atau siklus mengolah data akuntansi menggunakan aplikasi Zahir. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data baru serta menginput transaksi pada Zahir. Setelah membuka Zahir, kita klik membuat data baru, kemudian masukkan informasi perusahaannya. Di sini saya menggunakan contoh soal dari PT Abadi Jaya. Jika sudah, klik lanjutkan. Untuk periode akuntansinya Januari 2024. Untuk buku akhir tahunnya Desember. Jika sudah, klik lanjutkan lagi, baru klik proses. Nah, di sini ada pengaturan COA. Karena PT Abadi Jaya ini perusahaan jasa, maka klik perdagangan umum. Jika sudah, klik ya.
klik OK, kemudian klik lanjutkan. Untuk dolar diisi dengan nilai kurs pada hari ini itu 17.000. Klik lanjutkan lalu klik selesai. Selanjutnya kita akan setting cowoknya, yaitu klik data-data buku besar, lalu klik daftar rekening perkiraan, switch mode-nya diklik, lalu sesuaikan dengan yang ada di soal. Banknya diganti BCA, lalu klik rekam. Piutang usaha diganti dengan piutang dagang. Persediaan satunya diganti dengan persediaan furniture. Persediaan duanya diganti menjadi persediaan cleaning aid. Utang usahanya diganti dengan utang dagang. Sisanya tidak perlu diganti, lalu kita akan setting saldo awal. Klik setting, saldo awal akun. Lalu isi sesuai yang ada pada soal. Pastikan pihak nol yang akan dialokasikan pada akun sementara itu nol. Saya sudah klik rekam. Kemudian kita akan setting saldo awal piutang dan saldo awal utang. Tapi sebelumnya kita input dulu data pelanggan dan pemasoknya. Klik data-data, lalu data nama alamat. Lalu klik add data atau klik plus. Masukkan sesuai yang ada pada soal, kode, dan nama customer. Jika sudah, supaya cepat, tinggal klik baru. Lalu untuk mengganti ke ID vendor, klik tipenya itu vendor, baru masukkan nama dan alamat vendornya. Jika sudah, kita bisa klik rekam. Klik ya. Baru kita setting saldo awal customer dan vendor. Yaitu klik setting saldo awal piutang usaha. Masukkan nama pelanggannya, kemudian nomor invoice, tanggal invoice, termin, dan jumlah piutangnya. Klik time pembayaran untuk setting terminnya. Hari diskonnya 2, jatuh temponya 30 hari, diskonnya 10, diskonnya 2%, hari diskonnya 10. Jika sudah, klik rekam. Jika sudah, klik tutup, lalu kemudian setting saldo awal utang usaha. Klik baru, masukkan seperti tadi nama pemasok dan nomor invoice, serta jumlah utangnya.
Sudah, kita selanjutnya ke data persediaan dan saldo awal persediaan. Klik persediaan, lalu data produk. Lalu kita masukkan eh, jenis persediaannya, masukkan kode barang, deskripsi barang, satuan, dan kelompoknya. Untuk satuan dasar di sini masih piece. Untuk menambahkannya, kita ke data-data, lalu satuan pengukuran. Tambahkan satuan pengukurannya unit. Ya sudah, klik rekam. Untuk produk satunya, kita edit namanya menjadi furniture. Harga pokok penjualannya, karena di sini kita belum edit, jadi diedit harga pokok penjualan furniture. Klik OK. Penjualannya juga diganti penjualan furniture. Persediaannya pastikan persediaan furniture. Jika udah, klik rekam, lalu klik ya, klik OK. Kemudian tambahkan lagi jenis persediaannya, lemari. Kode akunnya juga diganti seperti tadi. Jika sudah, klik rekam. Kemudian kita masukkan yang cleaning aid. Untuk kelompok barangnya juga diganti dari produk 2 menjadi cleaning aid. Cowoknya juga diganti seperti tadi. Ya sudah, kita klik rekam. Ya sudah, kita setting saldo awal persediaannya. Klik setting saldo awal, lalu saldo awal persediaan. Masukkan satu, jumlahnya 10. Harga pokok satuannya 100.000. Jika sudah, klik rekam. Masukkan yang lain seperti contoh sebelumnya. Ya sudah, klik tutup. Klik ya. Pastikan semua persediaan dan saldo awal piutang serta hutang sama seperti yang ada pada neraca. Jika sudah, kita input harta tetap. Klik data-data, lalu data harta tetap. Kemudian masukkan mobil Avanza 1 unit dengan harga 150 juta. Kelompoknya kendaraan roda 4, tanggal belinya 1 Januari 2023. Nilai residunya 18 juta 750. Umur ekonomisnya 8 tahun. Nilai residunya 0. Jika sudah, klik rekam, lalu klik OK. Klik tidak. Jika sudah, klik tutup. Kemudian masuk ke transaksi. Yang pertama ada sewa dibayar di muka. Klik kas dan bank, lalu kas keluar. Masukkan tanggal transaksi serta keterangannya dan jumlahnya. Untuk penerima, kita buatkan kartu utangnya yang baru, klik baru, lalu klik vendor,
di 003 perusahaannya Megafon PT. Untuk cowoknya sewa dibayar di muka senilai 24 juta. Jika sudah, klik rekam. Lalu transaksi kedua itu pembelian aset. Kita klik di modul pembelian, invoice pembelian. Nama pemasok diisi dengan Electronic Solution PT. Kita buatkan baru, di 004. Lalu masukkan tanggal fakturnya. Keterangannya diisi dengan nomor invoice. Masukkan terminnya. Lalu kita klik jasa. Deskripsi pesanannya masukkan laptop Asus. Diterimanya 1 unit. Harganya 5 juta dengan pajak 11%. Pastikan saldo terhutangnya sama dengan total setelah pajak, yaitu 5.550.000. Jika sudah, diklik rekam. Untuk kodenya, masukkan peralatan. Selanjutnya, pembayaran piutang. Untuk pembayaran piutang, kita klik penjualan, lalu pembayaran piutang usaha. Keterangannya pelunasan faktur 1 dan invoice 2. Pastikan jumlahnya sama karena di sini ada potongan diskon. Jika sudah, klik rekam. Selanjutnya, pembayaran hutang. Klik modul pembelian, lalu pembayaran utang usaha. Klik baru. Untuk penerimanya, Multigrafa. Keterangannya pembayaran atas faktur invoice 1. Klik nomor invoice-nya 5 juta. Jika sudah, klik rekam. Selanjutnya ada penerimaan pendapatan bunga bank pada tanggal 5 Januari. Kita klik kas dan bank, lalu kas masuk. Kita tambahkan baru others. Masukkan cowoknya pendapatan. Kalau laba selisih kurs diganti dengan pendapatan bunga bank. Namanya 1.755.000. Klik rekam. Jika ingin melakukan tutup buku, klik tutup buku, lalu klik tutup buku akhir bulan, kemudian klik OK untuk melanjutkan tutup buku Januari 2024. Lalu klik proses. Klik lanjutkan. Klik OK. Sekian tutorial cara membuat data perusahaan baru dan menginput transaksi pada Zahir. Demikian presentasi video dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.